Beberapa waktu lalu Indonesia atau kita dihebohkan dengan penangkapan oknum hakim di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau korupsi dalam perkara atau putusan bebas Ronald Tanur. Bagaimana kelanjutan kasus itu atau perkara itu? Saat ini saya sedang berada bersama kedua penasihat hukum dari Pak Erin Tuhadamanik dan Pak Mangapul ya. Apa kabar Bang Filipus Sitepu dan Bang Dito Saragi? Sitompul. Oh, oke, Sitompul, maaf. Gimana kabar Abang berdua? Baik. Baik ya. Puji Tuhan, sehat. Bang, 2025 dibuka, bukan kasusnya ini sebenarnya 2024 sudah penangkapan ya. Tapi dengan awal tahun 2025 ini, dengan kasus dugaan korupsi ini, gimana? Beban berat atau happy atau gimana? Nggak, pada prinsipnya kan kalau kita kan sebagai penasihat hukum, ya ada perkara seperti ini, terus kemudian datang kepada kita, ya kita mendampingi lah. Itu memang tugas kita sebagai advokat gitu. Jadi kalau dibilang 2025 dengan perkara ini, ya bagi kami ya setiap tahun itu pasti kan mendampingi perkara, ya sama saja gitu. Memang ya setiap tahun itu pasti ada perkara-perkara yang kami dampingin gitu. Nggak ada yang menjadi beban ataupun apa kemudian kita menjadikan ini menjadi kesulitan, nggak juga sih, karena memang biasalah kita sebagai advokat kita menangani perkara lah gitu. Dan kalau kebetulan juga kantor kami kan emang bergerak dalam bidang litigasi ya. Jadi kalau perkaranya litigasi, pastinya ada litigasi secara pidana dan perdata, dan kebetulan juga emang yang tadi Mas bilang bahwa ada perkara tipikor dan emang klien datang ke kami, ya kalau kami lihat sih secara sepanjang emang bisa dibela dan masih dalam koridor hukum, dan kita pasti akan pegang perkara tersebut. Terlepas apakah itu tipikor, apakah perkara pidana lain, kan ujungnya emang setiap orang berhak untuk dibela gitu. Betul. Dan itulah pekerjaan kami kan sebagai advokat. Itu tugas advokat lah ya. Tadi di awal juga saya udah nyinggung mengenai penangkapan oknum hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, itu Pak Mangapul dan Erin Tuhadamanik ya. Bisa dijelasin nggak sih Bang? Mungkin ada yang mungkin kurang tahu atau terlewat beritanya, itu kronologinya gimana sih Bang penangkapan itu? Ya, dalam hal ini kan mungkin kita jelaskan sedikit ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Ada perkara Ronald Tanur yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin sudah mengetahui semua gitu ya. Nah kemudian perkara itu ditangani oleh majelis hakim, yaitu ketuanya itu Bapak Erin Tuhadamanik. Hakim anggotanya itu antara lain ada Pak Mangapul dan Pak Heru Hanindyo. Nah setelah diputus, ya kan putusannya kita sudah tahu nih, putusannya adalah bebas. Jadi setelah diputus pada tanggal 23 Oktober, jauh setelah putusan itu, dilakukanlah penangkapan dan penahanan terhadap ketiga majelis hakim ini yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi ya. Nah, terus kemudian pada hari itu juga mereka ditangkap di tempat masing-masing. Kalau klien kami itu Pak Mangapul dan Pak Erin Tua di apartemen Munawangsa, Pak Heru di rumah kediamannya gitu. Nah itulah dilakukan, dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur waktu itu, mungkin itu sempat viral ya. Terus kemudian diperiksa di sana, terus kemudian menjadi tersangka dan ditahan pada saat itu gitu, pada tanggal 23 Oktober 2024 itu. Nah setelah itu bergulir permasalahannya dan sekarang berada dalam persidangan. Nah di dalam persidangan ini kami mendampingi dua orang, Pak Erin Tua dan Pak Mangapul. Mengapa kami dampingi Pak Erin Tua dan Pak Mangapul? Awalnya memang ketiga-tiganya konsultasi dengan kami. Hanya di tengah jalan ada perbedaan keterangan. Yang mana menurut kami secara profesional, kami tidak mungkin mendampingi apabila ada perbedaan keterangan. Sehingga waktu itu kami memutuskan dan kami juga sudah bersepakat untuk mendampingi Pak Erin Tuhadamanik dan Pak Mangapul. Nah sampai hari ini sudah pemeriksaan di persidangan. Kira-kira itulah kronologi singkatnya perkara ini gitu.
Tapi berkaitan tadi kan udah abang bilang ada satu yang berbeda. Dan itu Pak Heru Hanindyo ya kalau nggak salah. Itu kan Pak Heru Hanindyo beberapa waktu lalu kan mengajukan peradilan terkait kasus ini. Tapi kenapa klien abang atau dua hakim tersebut tidak melayangkan pra-peradilan? Apa karena memang sudah terbukti atau mengakui kesalahan atau memang ada pertimbangan lain, Bang? Ya, jadi pra-peradilan itu sudah menjadi bahasan kami sebelumnya. Memang pada waktu itu bukan hanya Pak Herintua dan Pak Mangapul pun ada berpikir untuk melakukan itu. Hanya begini, kenapa kami waktu itu sempat membicarakan itu? Karena setelah kami baca dan setelah kami teliti dan setelah kami lihat juga beberapa informasi baik dari media maupun yang kami terima, ternyata memang kalau menurut pendapat kami kan disebutkan waktu itu tertangkap tangan. Jadi ada 3 hakim tertangkap tangan menerima suap kan gitu. Kalau kita pahami tentang tertangkap tangan itu kan memang dalam KUHP itu jelas. Dia ditangkap segera setelah dia melakukan tindak pidana. Maka pertanyaan kami waktu itu simple. Bapak ditangkap di mana? Di apartemen. Bersama siapa? Tidak ada. Terus kemudian siapa yang diduga memberi suap? Waktu itu disebut LS. Seorang advokat lah, begitu. Ya kami tanya, LS ini ditangkap di mana? Di Jakarta. Gitu kan? Bagi kami tidak rasional atau tidak logis, ada orang melakukan suap, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Itu kan 2 tempat yang berbeda, sudah jelas gitu kan. Artinya, ini kemungkinan tidak tertangkap tangan. Kami kan punya persepsi itu. Terus kemudian kalau memang ini tidak tertangkap tangan, seharusnya untuk memanggil atau menetapkan ataupun menahan hakim ini, biar juga masyarakat paham, itu harus izin kepada Mahkamah Agung. Gitu. Jadi tidak semena-mena langsung diambil ditahan pada hari itu. Kalau bukan tertangkap tangan ya. Dan kami pun berpersepsi bukan tertangkap tangan. Harusnya mereka ini izin ke Mahkamah Agung. Nah izin itu yang kami tanyakan juga ke Mahkamah Agung tidak ada pada waktu itu. Sehingga kami berpikir ini menjadi bahan pra-peradilan. Gitu, itu menjadi bahan pra-peradilan. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Pak Heru. Gitu. Tapi bergulir waktu, kedua klien kami, Pak Herintua dan Pak Mangapul, memang selama ini kooperatif, dan saat dia ditahan dan diperiksa, dia mengaku bahwa memang ada menerima sesuatu. Sehingga pada saat ada pengakuan itu, kami yang di luar, karena kan beliau-beliau ini ditahan, kami punya persepsi ini bisa diajukan pra-peradilan. Tapi karena ada pengakuan itu, kami jadi berpikir bahwa ya sudah kita masuk ke substansi atau pokok perkaranya saja. Dan Pak Herintua dan Pak Mangapul juga menyampaikan, sudah kita fokus kepada pokok perkara. Gitu. Karena apa? Karena Pak Herintua dan Pak Mangapul ini pada waktu itu, ya kalau Pak Herintua menyebutkan baca Alkitab, waktu penahanan itu dia baca Alkitab, dia merenungi diri, begitu juga Pak Mangapul, apa yang dilakukan selama hidup, apa yang terjadi gitu. Nah, pada saat itu mereka tersadar bahwa kami memang sudah harus saatnya mengaku lah gitu. Itu yang disampaikan oleh klien kami. Sehingga ya waktu itu karena sudah mengaku dan sudah menjelaskan apa yang terjadi, kami mengurungkan niat kami untuk pra-peradilan. Itulah alasannya kenapa kami tidak mengajukan pra-peradilan begitu. Memang jadi ada perspektif lain lah Bang ya. Mungkin dari Bang Dito ada penambahan? Iya, kalau terkait pra-peradilan sih sepakat juga tadi. Dan bagaimanapun ujungnya keputusan klien kan. Kalau emang klien pun juga sudah menyatakan bahwa mengakui dan tadi juga udah baca Alkitab dan ingin ada perubahan sikap, ya kami ikut klien aja. Walaupun emang kami melihat ada bisa mungkin emang upaya pra-peradilan sebagaimana hakim yang satu Pak Heru juga mengajukan. Cuman ujungnya kami lihat kan dan menghormati keputusan klien. Karena di sini kan kami mendampingi klien sikapnya. Jadi memang sudah sepatutnya jadi fokus ke depan aja. Jadi nggak usah mikir ke belakang lagi tapi hadepin aja ke depan. Iya, tapi itu juga mau kita sampaikan bahwa menjadi advokat itu tidak semua klien yang kita bela itu harus kita bebaskan begitu. Bukan begitu konsepnya. Jadi sebagai advokat ataupun officium nobile yang terhormat, bahwa begitu kita mengetahui ada suatu tindak pidana dan dia memang mengakui dan
Itu yang harus kita sampaikan gitu. Bukan kita minta klien kita untuk berbohong, kita minta untuk berkelit, enggak. Jadi kita tuh sebagai advokat, disitulah kita diuji. Mungkin banyak orang bilang, advokat itu kan kalau nggak bebas, nanti nggak ada klien lagi nih, gitu kan. Tapi kami, Sorry potong, ada juga yang bilang kalau nggak bebas sama dengan kalah. Sebenarnya bukan menang dan kalah. kalah Ya, kebanyakan gitu, orang berpikir ya. gitu ya. Ini bukan menang keadilan, tapi ini tentang keadilan. Dan keadilannya tentu kan bagi klien kami. Dan yang kita bisa tanyakan klien kami, bagaimana apakah dia mau pra-peradilan atau tidak. Gitu. itu pelajaran untuk advokat lah. Dari semua advokat itu menjadi pelajaran bahwa tidak semua perkara itu harus bebas gitu, dan bebas itu bukan juga berarti menang gitu ya, hanya keadilan ditegakkan kan begitu. Artinya kalau misalnya dihukum pun bukan berarti kalah, tapi ya memang keadilannya seperti itu. Kita sebagai penegak hukum juga jangan mengada-ngada gitu loh. Nah, makanya kami selalu diajari katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak gitu. Di luar itu ya jahat lah gitu. Bahkan jangan sampai dengan kepintaran kami atau kelihayan kami sampai kita tahu ada penjahat yang sebenarnya harus mendapatkan keadilan sampai bisa bebas, kan sebenarnya nggak betul juga. Gitu. Jadi memang itu prinsip kami seperti itu, memang value kami. ini yang harus didengar untuk para teman-teman advokat ya Bang ya. Jadi tidak ada menang dan kalah. Jadi memang keadilan yang harus ditegakkan itu Bang ya. Balik lagi ke poin kasusnya Bang. Ini kan dua klien Abang kan diduga melakukan gratifikasi atau korupsi. Tapi dakwaan di JPU kan menyebutkan dua oknum ini kan, atau dua klien Abang ini kan menerima miliaran atau segala macam. Itu bisa dijelasin nggak sih Bang secara spesifik itu gimana sih terkait korupsinya itu, dugaan korupsinya itu? Mungkin langsung ke pasalnya aja kali ya. Saya bacain, jadi ini sistemnya itu ada alternatif kumulatif. Jadi atau dannya itu ke gratifikasi. Nah, alternatif pertama yang didakwakan oleh JPU itu di pasal 12 huruf C kecil. Biar para pemirsa juga paham, jadi 12C kecil itu terkait nih, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Isi unsurnya, hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Itu pasal 12 huruf C kecil. Kembali ke alternatif kedua. Alternatif kedua itu pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2, saya bacakan juga, dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana dengan paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Setiap orang yang, huruf A-nya, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ayat 2-nya dibilang, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf A, atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi kalau pasal 6 ayat 1 huruf B-nya, huruf A, itu kan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mengakhiri putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Jadi bedanya, yang tadi di 12 huruf C kecil itu adalah hadiah atau janji. Kalau yang di sini di 6 ayat 2 pemberian atau janji. Dan hukumannya juga beda. Yang tadi kan maksimalnya 4 tahun, yang di sini tadi yang singkatnya 3 tahun, yang di pasal 6 ayat 1-nya singkat 3 tahun, kalau yang di 12 huruf C-nya singkatnya 4 tahun. Nah, kembali lagi ke alternatif ketiga. Diperlebar lagi, jadi dari yang tadi hakim-hakim, di sini yang 5 ayat 2-nya ke PNS. Jadi dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Huruf B-nya memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatan. Kalau ini lebih terkait ke pegawai negerinya. Kalau yang tadi kan hakim, di huruf pasal 12 huruf C kecil itu juga hakim, 6 ayat 2-nya juga tentang hakim, pasal 5 ayat 1-nya itu tentang pegawai negeri. Jadi lebih diperkecil lagi hukumannya. Dan kumulatif yang terakhir itu ke dan. Dannya kemana? Ke gratifikasi. Jadi dianggap bahwa setiap gratifikasi yang tidak dilaporkan dianggap sebagai suap. Gitu. Jadi ada 3 alternatif dan dikumulatifkan ke dan, yaitu gratifikasi di dalam dakwaan ini. Pertanyaannya jadi, apakah para hakim ini menerima janji atau istilahnya kayak dia memutus perkara ini setelah dapat uang atau sebelum dapat uang? Itulah kita melihat celahnya di situ. Karena kita melihat juga dari pengalaman kami dan pengakuan dari klien kami juga, kami melihat emang dari segi perkara pun dalam sebelumnya di Surabaya itu jaksa juga tidak bisa membuktikan dengan benar menurut pandangan klien kami. Sehingga klien kami berani memutus bebas. Nah, pertanyaannya, apakah dengan uang tersebut dia mutus bebas atau dia mutus bebas baru dapat uang? Itulah yang kami akan buktikan di pengadilan ini. Sehingga kami melihat bahwa ini ada celah di sini. Seperti itu sih. Mungkin Abang nggak ada tambahan? Ya, jadi kalau tambahan itu kan sudah disebutkan dalam dakwaan pasal-pasalnya. Hanya kami kan dalam kami bahas juga ini pasal-pasal ini apa yang akan dikenakan kepada klien kami, kemudian bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi, begitu kan. Nah, karena memang klien ini kan sudah mengakui khusus kepada bagian gratifikasi tadi yang terakhir, itu kan ada bahasa gratifikasi karena apa? Karena pada saat penyitaan itu ada uang yang ditemukan di kediaman klien kami, gitu kan. Ada uang yang ditemukan, ada beberapa barang-barang yang disita. Ya, jadi ada uang tunai dan juga barang-barang yang disita, dan uang yang disita itu kemudian yang dianggap sebagai gratifikasi. Perlu kami jelaskan bahwa klien kami ini sudah mengembalikan apa yang diterimanya. Mungkin kami jelaskan ya. Jadi pada tanggal 12 bulan 11 2024 itu dari istri Pak Erintua Damanik sudah mengembalikan. Jadi sudah mengembalikan 3 amplop ya, yang isinya 48 lembar pecahan 1.000, yang kedua 37 lembar pecahan 1.000, yang ketiga 30 lembar pecahan 1.000. Maksudnya 1.000 ini 1.000 Singapura dolar. Ya, itu adalah yang diterima dari Pak Erintua yang sudah diserahkan istrinya kepada Kejaksaan Agung, karena Pak Erintua waktu itu sudah ditahan, jadi dia tidak bisa mengembalikan. Pada saat Pak Erintua diperiksa menjadi saksi, terus kemudian dia sempat turun di kejaksaan itu, dia bertemu dengan teman kita, dia sampaikan, tolong sampaikan kepada istri saya, ambil amplop di tas saya warna hitam, gitu. Dia jelaskan waktu itu, dan kemudian dicek oleh istrinya, memang ada ketiga amplop itu, diminta itu untuk diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ya, itu tadi yang disebutkan. Nah, terus kemudian dari Pak Mangapul melalui istrinya, Bu Marta itu sudah mengembalikan 1 amplop, yaitu 36 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura. Itu sudah dikembalikan. Oleh karena itu, maka tadi kan ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ini dibilang bahwa uang yang disita dari rumah itu dianggap gratifikasi karena uang itu tidak pernah dilaporkan kepada KPK, sehingga dianggap gratifikasi, kan gitu. Padahal yang disita itu adalah tabungan dari klien kami, gitu loh. Misalnya ada di sana disita SGD Singapura dolar, juga ada disita ringgit. Nah, itu yang digunakan dan ditabung oleh klien kami. Nah, kalau memang itu ditabung dan itu memang didapat, dan itu adalah angka-angka yang wajar, kan gitu. Tidak sampai miliaran kok yang disita itu, kan gitu. Nah, itu angka wajar menurut kami, ya memang itu bisa dikumpulkan oleh klien kami nih, karena gajinya kan juga ada gitu loh. Kalau ringgit emang dia gunakan untuk kesehatannya, berobat gitu. Apalagi
yang berhubungan dengan perkara ini sudah dikembalikan. Jadi seharusnya gratifikasi itu bisa dinyatakan tidak ada lagi gitu. Seharusnya, tapi kan nanti kita lihat bagaimana persidangan. Nah, kemudian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh klien kami itu juga sudah diakui. Jadi sudah diakui memang ya menerima, sudah mengembalikan, sudah bekerja sama dengan para penyidik dan juga bekerja sama dengan jaksa penuntut umum sekarang, sehingga nanti kita tinggal lihat mana pasal yang akan memenuhi dan yang mau dibuktikan oleh jaksa penuntut umum gitu. Itu kita sedang lihat bagaimana jaksa penuntut umum ingin menuntut pasal yang mana gitu. Karena kan ini sistemnya alternatif kan. Tadi ada alternatif pertama, kedua, ketiga, dan gratifikasi. Nah, di antara ketiga ini si JPU harus milih nantinya mau menuntut yang mana. Tapi yang tadi abang bilang mempertanyakan oknum itu menerima uang setelah putusan atau bagaimana, tapi ini kan sebelumnya kan kasus Ronald Tanur ini kan diputus bebas ya. Betul. Ya, betul. Setelah penangkapan oknum hakim PN Surabaya itu tiba-tiba ada kasasi dan Ronald Tanur dihukum 5 tahun. Nah itu apakah tidak ada keanehan atau segala macam? Kalau terkait kasasi kita nggak sampai ke sana karena bagaimanapun di dalam kasasi pun kalau diperdebatkan lagi ada kok dissenting opinionnya gitu loh istilahnya. Cuman kami melihat kan ini di dalam pengadilan negerinya bagaimana JPU membuktikan perkara itu gitu loh. Jangan sampai masalahnya kayak apa yang ditampilkan di dalam persidangan berbeda dengan di sosial media. Kan ributnya di situ sekarang ini. Di sosial media katanya ada CCTV, tapi di dalam persidangan ternyata CCTV itu tidak dijadikan barang bukti oleh JPU. Kan jadi pertanyaan, bagaimana dulu pada saat pembuktian perkara tersebut? Kok bisa sampai diputus bebas? Seperti itu. Ya, jadi kalau mengenai itu, pertama gini, kita itu harus mengakui bahwa klien kita sudah mengaku menerima sesuatu gitu. Terus tadi pertanyaannya, kenapa kami harus membuktikan bahwa memang majelis hakim ini ingin memutus bebas ini tanpa uang pun dia mau memutus bebas ini. Itu kami pengen tekankan itu karena kalau diputus bebas dengan uang itu kan konotasi lah. Hanya memang kalau dihukum itu kan dihukum itu memang dilihat ya kalau dia sudah menerima baik itu mau berpengaruh ataupun tidak, tapi kalau patut diduga itu berhubungan dengan apa yang menjadi diputusannya kan dihukum. Tapi kan adalah kami sebagai penasihat hukum ini ingin mengetuk pintu hati majelis hakim yang memeriksa saat ini. Majelis, ini sebenarnya mereka mau putus bebas loh, tapi karena ada godaan, mereka tergoda, mereka menerima. Ya itulah upaya kami sebagai penasihat hukum. Rasa-rasanya wajar saja lah gitu kan. Tapi kami juga sampaikan kepada klien, yang penting Bapak mengaku dulu. Nah, mengenai kita minta belas kasihan itu kepada majelis, nanti tuh kita akan sampaikan gitu. Nah, itulah upaya kami. Kami ingin meminta belas kasihan dari majelis bahwa klien kami berdua ini sudah mengakui loh, sudah bekerja sama gitu, sudah mengakui bahwa perbuatan itu salah, dia menerima uang itu salah gitu. Tapi kami pengen ngasih tahu apakah mereka memang bermusyawarah ini memutus bebas? Iya, mereka sampaikan bahwa kami sudah musyawarah sebelum menerima uang ini, kami sudah musyawarah dan kami memang memutus bebas. Karena apa? Ya karena minimnya bukti dan fakta persidangan itu tidak meyakinkan kami bahwa itu harus diputus bersalah gitu. Nah, kenapa? Karena ada banyak bukti yang diungkapkan di dalam persidangan pada waktu itu tidak seperti bukti-bukti yang beredar di luar gitu loh. Misalnya di TikTok dimanapun itu kan beredar, ada CCTV lah, ada ini. Ini CCTV-nya nggak terlalu lengkap gitu loh yang ditampilkan menurut klien kami, sehingga itulah yang membuat mereka tidak yakin bahwa pembuktian ini menyatakan bahwa Ronald Tanur itu bersalah. Hal ini bukan tidak berdasar. Faktanya di kasasi pun ada dissenting opinion oleh Hakim Agung, gitu loh. Disampaikan bahwa ini tidak terbukti. Putusan pengadilan negeri itu dikuatkan gitu loh. Artinya memang pemikiran mereka bertiga ini ada yang menguatkan, walaupun pada akhirnya kan dua yang lagi kan bilang itu salah. Tapi ya persepsinya hampir sama gitu loh. Itu yang mau kami tegaskan bahwa ya di perkara ini memang sangat rancu dan pembuktiannya dianggap keraguan-raguan sehingga diputus bebas pada waktu itu. Nah, lain halnya
Tapi kan nanti netizen bilang, tapi kan kamu terima uang gitu. Benar memang terima uang, kami mengakui itu. Hanya inilah upaya kami untuk majelis hakim, tolonglah, ini klien kami ini sebenarnya memang mau mutus bebas, hanya memang salah dia menerima uang gitu. Tapi dia bekerja sama kok dalam perkara ini. Gitu. Berarti kalau menurut Abang, apa ada tekanan masyarakat kah dalam kasus ini? Karena kan yang tadi Abang bilang netizen segala macam, dengan akhirnya di Mahkamah Agung, di kasasi itu akhirnya divonis 5 tahun, apakah ada dugaan bahwa tekanan masyarakat itu terlalu kuat dalam kasus ini, Pak? Yang terkait dengan, jadi berkaitan dengan dugaan yang Hakim PN Negeri Surabaya ini, Pak. Kamu gimana? Kalau sekarang ini saya lihat nih, makanya teman-teman ini kan, teman-teman media ini sangat berpengaruh. Meski saya kurang setuju dengan adanya pengaruh dari luar yang mempengaruhi sistem hukum atau penegakan hukum. Tapi faktanya bukan hanya dalam perkara ini. Dalam semua perkara hampir bahwa ya luar itu sangat mempengaruhi proses hukum, termasuk dalam perkara ini. Gitu. Nah, terus kemudian apakah ada tekanan sehingga Mahkamah Agung memutus bersalah? Itu saya tidak tahu pasti. Gitu. Tapi yang saya tahu itu adalah bahwa di Mahkamah Agung itu pun terjadi dissenting opinion. Dissenting opinion itu adalah ada hakim yang berpendapat berbeda dengan 2 hakim lainnya yang menyatakan bahwa perkara ini ia layak untuk diputus bebas, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu yang dimajelis oleh ketiga hakim ini memang berdasar atas hukum. Tapi kalau dibilang apakah ada tekanan, itu mungkin tidak bisa dinilai secara kasat mata. Tapi yang namanya tekanan dari luar itu, yang saya lihat sekarang misalnya no viral, no justice, kan bahasa-bahasa begitu banyak. Yang kita lihat memang faktanya itu, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada fakta itu gitu loh di dalam setiap perkara gitu. Ya, sepakat sih. Cuman yang sangat disayangkan bisa aja itu kan jadi pedang bermata dua gitu loh. Jangan sampai perkara yang sebenarnya emang benar dianggap salah. Dan bisa juga sebaliknya, yang tadinya salah dianggap jadi benar. Itu kan yang bisa repot sistem hukum kita, sistem criminal justice-nya. Yang mana sebenarnya kan yang kita harus lihat adalah di dalam persidangan, fakta persidangan. Fakta hukum di dalam persidangan itu seperti apa gitu. Jadi memang ada tempatnya, itu pengadilan, Bang. Iya, jadi koridornya kan ada. Jadi jangan cuap-cuap di luar segala macam, bikin heboh, tapi ujung-ujungnya jadi makin berantakan. Bang, jadi tadi kita sudah bahas dakwaan segala macam. Tapi dalam kasus ini kan sudah banyak melibatkan mungkin saksi tadi Abang bilang dan bukti segala macam. Tapi untuk update persidangannya itu gimana, Bang? Sampai saat ini sih masih berjalan, dan pemeriksaan saksi mungkin dari JPU ini udah mau yang terakhir sih. Kemarin sih kebetulan emang dikasih kesempatan untuk yang terakhir ke JPU dari hakim. Cuman sampai saat ini kami melihat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh JPU tuh jujur kurang maksimal. Karena ujungnya tentang klien kami kok. Kalau klien kami nggak ngaku, saya sih ragu JPU bisa membuktikan. Jadi memang berarti bisa dikatakan ini ada mungkin kejanggalan atau gimana itu menurut Abang? Kejanggalan sih enggak ya. Cuman ya ujungnya kan kita ngelihat bagaimana klien kami bisa mengakui aja ujungnya. Bahwa klien kami juga mengakui bahwa emang menerima itu adalah salah, dia sebagai hakim. Ya bisa lah dibuktikan, tinggal nanti JPU milih aja mau tuntutannya dengan dakwaan yang mana, dengan dakwaan alternatif yang mana. Ya karena gini, karena kan prinsipnya pembuktian itu sebenarnya kan dibebankan kepada JPU. Mereka yang harus membuktikan. Saksi-saksi yang sudah hadir ini memang kebanyakan tidak membuktikan tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Kami pun dalam bertanya kepada saksi-saksi, kami tanya apakah mengetahui adanya penyuapan ini atau adanya hal-hal yang berbau tindak pidana korupsi. Kebanyakan memang tidak mengetahui. Bukan jadi kebanyakan, semua dari yang kemarin sampai terakhir sidang nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi makanya kami mengajukan justice collaborator. Artinya kami mau bahwa keterangan kedua klien kami ini sebagai saksi pelaku dihargai. Bahwa karena keterangan kedua klien kami ini yang membuka terangnya perkara ini dan juga klien kami sudah mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Itu menjadi syarat menjadi justice collaborator. Itu sudah kami ajukan di persidangan minggu lalu. Gitu. Itu kenapa kami sampaikan itu? Karena kami ingin memberitahukan bahwa
JPU sudah mengerjakan tugasnya, JPU sudah mencoba membuktikan, tetapi karena kerjasama juga dengan klien kami, yaitu Pak Erintua dan Pak Mangapul, sehingga tindak pidana ini bisa menjadi terang benderang gitu, bisa menjadi terbuka secara keseluruhan gitu. Jadi itulah yang kami minta kepada pengadilan dan juga kepada kejaksaan, nanti dalam menentukan tuntutan, dalam menentukan putusan, kami memohon bahwa perhitungkanlah keterangan klien kami ini sebagai pengakuan dan bentuk pengampunan yang sudah mereka sampaikan gitu. Itu kami memohonkan agar diberikanlah keringanan. Dia sudah mengakui apa yang dilakukan, tolong diperhitungkan. Karena begini, banyak kita ketahui perkara di Indonesia ini, sama kayak anekdot, tidak ada maling yang ngaku. Benar ya? Kalau semua maling ngaku, penjara penuh, kan gitu. Itu sudah anekdot. Di dalam seluruh tindak pidana tipikor bisa nanti dicek. Jarang sekali ada yang mengaku. Kebanyakan adalah membantah bahwa tidak menerima, membantah ini. Tapi klien kami itu dengan kesadaran penuh mengaku, meminta pengampunan, bukan hanya kepada majelis dan kepada kejaksaan, juga kepada masyarakat, bahwa klien kami meminta dengan kerendahan hati, meminta pengampunan, bahwa mereka menyesali perbuatannya, mereka mau memperbaiki hidupnya, karena mereka ini kan hitungan tahun sudah mau pensiun sebenarnya jadi hakim gitu. Jadi mereka mau memperbaiki itu. Pertanyaannya, boleh kita menghakimi mereka karena memang mereka bersalah. Tapi pertanyaannya lagi kepada diri kita masing-masing nih, kepada kitalah yang di sini, kepada masyarakat, kepada penegak hukum, apakah ada dari kita yang tidak luput dari kesalahan? Bedanya ya bahwa ini klien kami mau mengakuinya gitu. Tapi banyak kok yang lain tidak mengakui, sehingga kami hanya minta bahwa tolong klien kami ini juga dihargai sebagai manusia gitu. Dia mau memperbaiki dirinya, dia mau bertobat, ya kami pun mendukung itu. Kami selalu setiap bertemu dengan keduanya kami kuatkan, Pak bersabar, Bapak jalani. Keluarga di luar pun menguatkan. Jadi keluarga di luar itu supportnya baik sekali ya. Istri-istrinya, anaknya itu baik sekali supportnya biar kedua klien kami ini bisa pulih, bisa memperbaiki diri, bisa menerima apa yang terjadi, sehingga memperbaiki diri, nanti keluar sudah menjadi orang yang lebih baik. Itu sebenarnya, itu poin yang kami ingin sampaikan. Nah, itu cara kami untuk mengetuk pintu hati dari Pak Jaksa Agung, baik dari pengadilan, Pak Jampitsus, baik jaksa-jaksa yang bertugas di pengadilan, kami mintakan pengampunan itulah. Tolong diperhitungkan keterangan-keterangan klien kami ini. Gitu. Itu kira-kira. Mungkin Abang cukup sih, sama tadi. Tapi tadi mengenai justice collaboration, menurut Abang atau apakah dengan Abang mengajukan atau klien Abang mengajukan justice collaboration itu ada kasus besar atau ada hal lain di belakang ini, Bang? Itu gimana? Kalau menurut kami kan semua diterangkan oleh klien kami. Artinya begini, kami tidak ingin menunjuk secara langsung lah, hanya terang benderangnya perkara ini, adanya tersangka-tersangka, ada tersangka-tersangka baru, itu semua karena berdasarkan keterangan kedua klien kami. Gitu. Karena sampai saat ini yang tegas mengakui, tegas mengembalikan yang sudah diterimanya itu hanya klien kami, Pak Erintua dan Pak Mangapul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada agenda besar atau seperti apa, kami tidak melihat seperti itu, hanya ini ada tersangka baru, ada tersangka-tersangka, itu semua berdasarkan keterangan klien kami lah, gitu. Itu yang membuka akhirnya tindak pidana. Gitu. Intinya dari kedua keterangan klien kami inilah, dua klien kami ini yang membuat perkara ini menjadi terang benderang. Jadi fokusnya bukan istilahnya kayak mau cepuin orang lain, mau cepuin siapa, mau buka apa lagi, enggak sih. Kami fokus terhadap perkara ini aja. Jadi kami berharap dan meminta belas kasihan nih ke majelis hakim nanti yang memutus perkara ini, ataupun ke kejaksaan yang akan menuntut di dalam perkara ini. Coba deh lihat, ini loh klien kami berdua udah ngaku dan emang membuat perkara ini menjadi terang benderang. Jadi itu poinnya, Bang, ya? Itu poinnya. Jadi itu juga pelajaran bagi saya, bagi kami. Kalau Pak Hotma itu selalu bilang, be a good loser gitu loh. Artinya begini, kita harus punya, sebagai advokat, kita harus punya kerendahan hati juga, gitu loh. Apakah salah kita bermohon kepada majelis hakim, kepada jaksa penuntut umum untuk meringankan klien kita? Apapun itu, kita harus meninggalkan ego kita, gitu loh. Meski kita sebagai pengacara yang besar, gitu kan, punya
kapabilitas, punya gengsi yang tinggi gitu kan. Untuk menundukkan hati, untuk menundukkan kepala, kita mungkin masa gua menundukkan kepala, masa gua advokat gede harus bermohon gitu kan. Tapi kita belajar, Pak Hormat itu selalu mengajari kami bahwa kita tuh harus rendah hati gitu loh. Karena dan semua itu demi kepentingan klien kita. Jangan karena kepentingan kita sebagai advokat, ego kita, klien kita jadi tersiksa. Klien kita malah diberatkan, klien kita malah terpuruk gitu loh. Kita sebenarnya mendampingi dia itu secara profesional apa sih gitu loh kan, untuk kepentingan dia. Jadi jangan ada agenda pribadi kita di dalam kepentingan hidup dia gitu loh. Jadi kalau memang klien kita bilang, Pak, yakin Pak ya, ini dengan keterangannya sudah yakin Pak ya, kita akan menuju begini, yakin ya Pak, kita bermohon belas kasihan, yakin. Ya kita bermohon gitu loh. Kita sebagai advokat semua itu demi kepentingan klien itu. Gitu. Karena apa? Kenapa demi kepentingan klien? Karena begini. Karena tidak ada lagi yang membela mereka. Coba perhatikan sekarang. Siapa yang mau ngebela mereka? Ada yang ngejudge malu banyak. Semua orang ngejudge gitu loh. Apakah mereka salah? Betul. Gitu. Tapi apakah mereka bukan manusia lagi? Enggak. Mereka ini masih manusia. Jadi kehadiran kami sebagai advokat, ia ingin bahwa ya klien ini pun mendapat manfaat yang baik gitu loh. Jadi dia bisa memperbaiki hidupnya. Itu pun menurut saya adalah suatu kebanggaan dan prestasi bahwa klien-klien ini akhirnya menyadari, bertobat. Itu jauh lebih berprestasi menurut saya. Karena dia bisa memperbaiki hidup, bisa mendapat jenjang yang lebih baik, bisa menjadi lebih bijaksana gitu loh. Jadi kami lebih mengedepankan itu sih. Karena banyak yang mempertanyakan, jujur banyak yang mempertanyakan kami, kenapa harus ngaku? Kenapa harus kalian minta keringanan, kenapa harus memohon-mohon kepada majelis hakim dan kepada kejaksaan? Itu semua demi kepentingan klien gitu loh. Karena pada waktunya ya kita jangan mengedepankan ego kita lah sebagai advokat. Kita ini mendampingi klien gitu. Gitu. Yang penting keadilan untuk keadilan. Karena ini bukan soal menang atau kalah kok. Ini soal keadilan. Sangat disayangkan masalahnya di dalam masyarakat kita ataupun bahkan di advokat sendiri pun berasa kalau misalkan membebaskan orang sama dengan menang gitu loh. Ini kan bukan tentang menang kalah, ini tentang keadilan gitu. Jadi ini yang seharusnya digaungkan oleh advokat, bahkan di dalam PKPA pun harusnya digaungkan gitu dalam pendidikan advokat, bahwa untuk mendampingi klien itu bukan soal menang kalah, soal keadilan gitu. Itu makanya penting officium nobile ya itu. Iya, itulah. Itu ada maksud dengan officium nobile. Bang, ini kan balik ke kasus Bang tadi masih berkaitan dengan klien Abang ini kan diduga melakukan korupsi tadi ya. Ya. Tapi dengan diduga melakukan korupsi itu apakah memang ada tekanan kah dari mungkin pihak eksternal atau mungkin internalnya bahwa lu harus terima duit ini untuk bebasin Ronald Tanur? Itu ada gak sih Bang sebenarnya dalam itu? Kalau sejauh ini ya dalam persidangan dan pertemuan kami dengan klien-klien sih tidak ada tekanan-tekanan yang seperti itu sih, tidak ada. Karena itu saya sebutkan tadi bahwa mereka dalam menyidangkan ini benar-benar melihat fakta gitu, melihat fakta, dan mereka sudah bermusyawarah untuk ini bebas gitu. Itu makanya tidak ada tekanan dari mana-mana sebenarnya gitu loh. Karena memang mereka sudah sangat yakin bahwa pembuktian ini sangat lemah, ragu-ragu, sehingga ya harus diputus bebas menurut mereka gitu. Karena memang kan dalam penegakan hukum itu ataupun putusan pengadilan itu kan ada bagian dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini benar-benar yakin loh. Jadi hakim memutus itu harus yakin betul. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya itu tadi, ya kan, in dubio pro reo. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan maka harus demi kepentingan manusia yang diadili ini loh. Gitu, harus dibebaskanlah dia kalau ragu-ragu. Itulah yang mereka ungkapkan gitu. Mungkin dari sama itu yang penting kan in dubio pro reo-nya itu, kalau emang dia ragu ya emang harus dibebaskan. Itu kan prinsip sebenarnya. Dan kita juga melihat klien kami pun juga memutus perkara itu sebenarnya berdasarkan fakta persidangan. Ya, jadi kita lihat aja nih nanti bagaimana ujungnya, kita lihatlah bagaimana majelis hakim akan memutus perkara ini. Gitu. Jadi memang tidak ada tekanan dari pihak eksternal Bang. Jadi memang murni dari diri sendiri dari klien Abang itu ya. Oke Bang, tadi kan kita sudah bahas mengenai kasusnya ini, tapi untuk update-nya persidangan itu kapan lagi Bang? Kalau boleh tahu. Setiap Selasa gitu. Iya, besok ya. Besok itu sidang lagi kita kan setiap Selasa. Besok kesempatan untuk jaksa untuk menghadirkan saksi. Mungkin setelah itu ahli
Setelah itu baru dari kami sebagai penasihat hukum, nah, nanti baru bergulir ke tuntutan, begitu selanjutnya pembelaan sampai dengan putusan gitu. Oke Abang, sebelum kita tutup, dengan banyaknya kita bahas mengenai perkaranya, mengenai hakim dengan official nobility dan segala macam itu, terakhir mungkin harapan Abang mengenai kasus ini dan harapan Abang untuk hukum Indonesia itu gimana? Kalau harapan saya ya, mungkin pada kasus ini dulu lah ya. Jadi kami ini kan bertemu dengan Pak Erin Tua, bertemu dengan Pak Mangapul, bertemu juga dengan keluarga mereka, bertemu juga dengan anak-anak mereka, kan gitu. Mereka betul-betul dalam satu kata yang bulat, mau, bahkan keluarga mendorong untuk ini dibuka seluas-luasnya, seterang-terangnya oleh Pak Mangapul dan Pak Erin Tua. Keluarga sangat mendukung, dan kemudian ini menjadi menjadi batu lah, menjadi pelajaran untuk nanti bisa memperbaiki yang lebih baik, kan gitu. Nah, kami harapannya mungkin kepada majelis hakim nanti untuk betul-betul melihat pengakuan dari atau keterangan dari klien kami ini sebagai bentuk kerjasama dan ingin memperbaiki dia. Karena sebenarnya hukum itu begitu. Hukum itu sebenarnya bagaimana orang ini bisa memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Itu kan sebenarnya ujung dari hukum itu kok. Bukan kayak kita harus menghukum orang ini, masukkan ke penjara 1000 tahun gitu kan, bukan begitu. Tapi bagaimana orang ini setahun pun di dalam, tapi kalau dia bisa memperbaiki diri dan dia bisa menyadari kesalahannya dan dia keluar menjadi manusia yang baru, itu sebenarnya tujuan hukum. Itulah tujuan ujungnya gitu loh. Dan keluarga juga mensupport sehingga nanti mereka pun bisa hidup lebih baik. Itu mungkin kepada jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim, itulah permohonan kami agar mohonlah dipertimbangkan dan berikanlah keringanan gitu. Kalau untuk masyarakat mungkin diberikanlah pengampunan, itu kan artinya itu tadi saya bilang masyarakat juga harus paham bahwa semua kita ini tidak luput dari kesalahan. Nah, mungkin ini sedang bermasalah, ya kita pun ada kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebagai manusia kita juga mohon memaafkanlah jika memang ada kesalahan-kesalahan. Tapi kalau untuk hukum, menurut saya begini, hukum itu ya pada prinsipnya adalah bagaimana hukum itu membahagiakan seluruh orang lah, gitu. Dan bagaimana hukum itu bisa menjadi alat untuk memperbaiki hidup orang yang memang jalannya salah menjadi hidup yang benar, gitu kan. Dan hukum itu juga seharusnya hukum Indonesia itu tidak dipengaruhi oleh apapun, gitu. Karena hukum itu mestinya ya dia itu ada untuk ditegakkan, dan dia itu sendiri ya memang itu digunakan sebagai alat oleh manusia. Jadi bukan kemudian hukum itu digunakan untuk menghukum siapapun gitu, enggak. Tapi bagaimana hukum itu bisa memperbaiki hidup orang lah, gitu. Dalam hukum apapun, gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Ya sama sih, mungkin saya tambahkan juga, ya kita tahu bahwa hukum itu kan adanya batasan ya, batasan diberikan kepada seseorang itu bukan untuk menghukum seseorang, justru untuk memerdekakan seseorang. Karena tanpa adanya hukum, ya orang bisa barbar kan. Justru dengan adanya hukum, harusnya kita bernegara pun juga lebih bijak, lebih baik, sehingga punya adanya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Jadi mungkin ke depannya, saya berharap ya lebih adanya kepastian hukum pastinya buat masyarakat, dan tentunya lebih ada keadilan di dalam masyarakat dengan adanya hukum yang benar gitu. Terutama terhadap orang-orang yang melaksanakan hukum tersebut, yaitu aparat penegak hukumnya. Karena kita melihat juga kebetulan kami di sini juga ada lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum Mawar Saron yang memang membela orang-orang yang teraniaya secara hukum dan yang miskin. Dan kita melihat bagaimana mereka memperjuangkan keadilan untuk mendapatkan akses keadilan. Itu yang sulit gitu. Yang kita emang nggak bisa tutup mata lah. Akses keadilan terhadap orang nggak mampu tuh susah kok. Kenyataannya seperti itu. Dan kami di LBH Mawar Saron udah dari tahun 2002 sudah melakukan pekerjaan itu untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan miskin dan yang teraniaya secara hukum. Ya, jadi kami berharap dengan adanya perkara ini maupun juga ada dengan pemerintahan yang baru, ya kiranya kepastian hukum juga makin terlaksana sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari hukum itu sendiri. Gitu. Terima kasih Abang atas waktunya. Memang sama-sama. Dari pembahasan kita
hari ini mungkin sudah poinnya itu adalah setiap manusia mungkin pernah melakukan salah, tapi yang penting kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Iya. Walaupun itu dia korupsi atau pembunuh atau segala macam, yang penting semua punya kesempatan kedua ya. Dan Betul. itu pentingnya hukum juga itu ya, untuk memperbaiki seseorang ya Bang ya. Iya. Iya. Terima kasih Abang atas waktunya. Iya, Semoga kita terima bisa kasih. berbincang atau ketemu lagi di lain waktu. Siap. Ya. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Iya. Bye-bye.